Zaman dulu tuh orang tuh nggak ngerti dan mereka selalu oke, stop. Oke, sekarang kita napak bumi. Oh my God, negara-negara lain mengerjakan gitu dan itu sudah sampai level itu. Sekarang saya disuruh napak lagi. Saya merasa bahwa ini perlu untuk kemudian berkolaborasi gitu dalam merancang pembangunan yang melibatkan semua orang dan tidak ada yang ditinggalkan. Perempuan itu ketika memimpin problemnya dianggap pada jenis kelaminnya. Walaupun dia baik, pokoknya kalau jenis kelaminnya perempuan salah gitu. Saya Devi Asmarani. Saya Hera Diani. Kami ajak Anda menyimak How Women Lead, podcast tentang bagaimana pemimpin perempuan mendobrak batasan, membongkar stereotip, dan melampaui ekspektasi. Podcast ini adalah produksi Magdalene.co, didukung inisiatif Investing in Women. How Women Lead bisa kamu simak di womenlead.magdalene.co mulai 27 Agustus 2020. Gotta see things, see new faces and brand new things. Gotta go places and do things. Maybe to forget. Ketika gue lihat visualnya sih sebenarnya agak annoying sih melihatnya, karena kayak kenapa perempuan harus dipotret seperti itu. Satu dari pesan aja gue kayak nggak nyambung itu maksudnya apa sih? Bibit, bebet, bobot kan gendut. Jangan mikir gimana cara gue bikin si karakter cewek ini lebih menarik gitu. Soalnya kan kesana jadi nggak manusiawi banget kan. Halo, kamu sedang mendengarkan FTW Media, serial podcast terbaru Magdalene.co. Saya Devi Asmarani. Dan saya Hera Diani. Ikuti terus ya serial podcast ini untuk mendorong perubahan dalam cara media menggambarkan perempuan di berbagai platform dan konten kesayangan kita semua. Bye! Oke, halo, selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Magdalene Learning Club Ramadan. Ini webinar ketiga ya untuk bulan Ramadan ini. Nama saya Hera Diani, saya Managing Editor Magdalene.co. Mungkin bagi yang masih belum kenal Magdalene, Magdalene adalah media daring berfokus perempuan yang menawarkan perspektif segar tentang politik, isu sosial, dan budaya lewat lensa gender. Kami menyuarakan nilai-nilai yang inklusif dan progresif dengan misi mengedukasi, memberdayakan, dan memberikan panduan bagi perempuan Indonesia. Dan ini adalah event Magdalene Learning Club Online. Bagi yang belum familiar, Magdalene Learning Club atau MLC ini adalah wadah dari komunitas Magdalene yang didirikan untuk tujuan pemberdayaan, knowledge sharing atau berbagi pengetahuan sampai peningkatan kapasitas. Nah, kegiatan MLC ini mulai dari webinar seperti hari ini, lalu ada talk show, workshop, sampai training dan kelas. Topiknya beragam ya, macam-macam banget, mulai dari spiritualitas seperti hari ini, atau juga topiknya menulis, entrepreneurship, sampai professional development. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti event-event kami yang lain, silakan kunjungi website kami, magdalene.co, dan kunjungi halaman community kami. Di atas tuh di websitenya ada kategori community, di situ ada kalender event. Selain itu juga pantau terus ya website kami dan follow akun-akun media sosial kami, yaitu @magdaleneid di Instagram dan Twitter, serta Magdalene Indonesia di Facebook dan LinkedIn. Oke, sebelum kita mulai sesinya, mari sedikit housekeeping dulu ya. Kita lihat tata tertibnya sebentar. Oke, ini tata tertibnya. Salah, maaf. Silakan, Paul. Boleh. Oke, bentar. Oke, ini. Tata tertib. Oke, silakan. Ini tata tertib acara. Selamat datang. Silakan berinteraksi di chatroom ya. Mohon dijaga agar chatnya tetap sopan. Lalu jika ada pertanyaan harap diajukan melalui fitur Q&A ada di bawah. Jangan di chat karena biasanya suka tenggelam ya, tertimbun itu pertanyaannya. Lalu nanti ada paket dari Magdalene untuk 2 pertanyaan terbaik. Jadi silakan mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Mohon tidak membagikan kode Zoom meeting pada orang lain untuk keamanan data pribadi. Nanti di akhir acara akan dibagikan link survei dan daftar hadir. Jadi mohon setiap peserta mengisi lengkap untuk mendapatkan e-sertifikat. Gitu. Oke. Baik.
Ya, lalu silakan posting tentang acara ini atau konten-kontennya di akun sosial media masing-masing dengan nge-tag kita tentunya ya, @Magdalene ID dengan hashtag Ramadan Magdalene. Baik, untuk sore hari ini kita akan membahas soal kesetaraan pasangan dalam pernikahan. Sudah ada di sini Mbak Nur Rofia, narasumber kita yang sangat brilian, mumpuni, panutan saya, panutan kami semua. Selamat datang Mbak Nur. Saya perkenalkan dulu. Ini tuh kami pilih topik ini karena kayaknya sedang hits ya, dan menjadi kegalauan dan keresahan banyak Muslim, terutama yang perempuan gitu. Karena sejauh webinar Ramadan ini paling banyak pendaftarnya nih topik ini nih. Jadi seperti apa sih sebetulnya hubungan perkawinan ini didefinisikan dalam Islam gitu ya? Benarkah laki-laki itu suara suami, suara Tuhan itu benar atau enggak? Apakah itu hoax? Atau apakah itu konteksnya gimana gitu? Nanti kita tanya pada Mbak Nur. Nah, saya perkenalkan dulu Mbak Nur ini siapa? Mungkin sudah tidak asing lagi sih ya. Mbak Nur ini doktor bidang tafsir Al-Quran yang menekuni isu keadilan gender dalam Islam. Beliau menempuh kuliah S1-nya jurusan tafsir hadis di Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Negeri atau YAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian menjalani program S2 dan S3-nya di Turki. Sekarang ini Mbak Nur mengajar menjadi dosen pasca sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ di Jakarta. Mbak Nur aktif dalam berbagai aktivitas untuk mendorong keadilan gender, salah satunya juga pernah di Lembaga Rahimah ya, betul ya Mbak Nur ya? Juga masih ya, oke. Dan salah satu boleh dibilang penggagas lah ya Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI. Mbak Nur juga punya program yang asik banget nih, saya juga suka ngikutin nih, Ngaji Keadilan Gender Islam atau Ngaji KGI. Ini programnya berbasis online dan juga offline. Oke, langsung aja Mbak Nur. Ini terus terang kami angkat tema ini karena khawatir nih, kalian ngelihat pemahaman banyak orang tuh atau pasangan tuh tentang hubungan suami istri kayaknya berdasarkan interpretasi ajaran Islam yang patriarkal banget gitu. Membuat posisi perempuan tuh kayaknya bukan cuma nomor 2 tapi nomor sekian lah. Dan menjadi rentan. Nggak ada nomornya. Padahal kan seharusnya keluarga tuh jadi tempat yang paling aman gitu ya untuk perempuan. Mohon mungkin dijelaskan dulu dari dasar gitu ya, apa sih secara prinsip dalam ajaran Islam itu pernikahan itu apa dan bagaimana gitu. Silakan Mbak Nur. Baik Mbak Hera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Hera dan teman-teman sekalian, ini memang tema yang paling menggelisahkan ya. Orang itu bisa yang atas nama Islam maju, perempuan bisa berkarir pendidikan sampai tingkat tertinggi, kemudian begitu menikah, lalu suami tidak mengizinkan, kayak yang bubar semua ikhtiar panjang itu untuk bisa manfaat. Nah, kita mesti melihat perkawinan atau pernikahan ini kan bagian dari ajaran besar Islam ya. Maka perkawinan mesti tidak boleh difahami terlepas dari misi Islam itu sendiri. Jadi kalau kita melihat Islam sebagai sebuah sistem ajaran, maka dia punya misi. Misi ini yang menggerakkan seluruh sistem ke sana. Nah, apa itu misinya? Adalah menjadi atau mewujudkan sistem kehidupan. Sistem kehidupan itu kan bisa perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, komunitas beragama, bahkan dunia gitu ya. Sistem kehidupan yang seperti apa? Yang menjadi anugerah bagi semesta. Itu artinya menjadi anugerah bagi siapapun yang ada di dalam sistem itu. Kalau perkawinan tentu saja anugerah bagi suami dan istri. Kalau keluarga anugerah bagi orang tua, ayah, ibu, kemudian anak, saudara, dan seterusnya. Kalau masyarakat, ya siapapun yang ada di dalam masyarakat itu, termasuk negara, itu ya seluruh warga negara tanpa kecuali. Ini adalah misi Islam. Karenanya nanti sistem yang seperti ini itu hanya mungkin kalau ini yang jadi misi kedua ya, bisa juga jadi landasan moral. Kalau manusianya yang menjadi kalau dalam bahasa Islam itu khalifah fil ardh, dia yang diberi mandat.
di antara sekian banyak makhluknya, manusia diberi mandat untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi untuk mewujudkan kemaslahatan bersama tadi itu. Nah, kemaslahatan bersama atau sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta itu hanya mungkin kalau manusianya berakhlak mulia. Maka landasan moral dari seluruh ajaran Islam itu adalah membangun atau membangun kesadaran pada manusia untuk bisa berakhlak mulia. Jadi Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu mestinya ya, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta. Nabi Muhammad sendiri bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, seluruh ajaran Islam mesti mengacu ke sana. Rahmat bagi semesta termasuk bagi perempuan, menyempurnakan akhlak mulia termasuk akhlak pada perempuan gitu. Nah, ini perlu menjadi penekanan karena Islam hadir dalam satu konteks yang di mana perempuan tidak hanya di Jazirah Arabia ya, tapi di berbagai belahan dunia waktu itu, terutama di peradaban besar Yunani dan Romawi, itu kan berada dalam posisi yang sangat dinistakan. Jadi perempuan itu, cara pandangnya itu ya, norma sosial atau tradisi yang berlangsung itu adalah perempuan itu milik mutlaknya laki-laki seumur hidupnya. Jadi sebelum menikah itu milik mutlak ayahnya, setelah menikah milik mutlak suaminya, setelah suami meninggal itu diwariskan lalu menjadi milik anak atau kerabat laki-laki. Apa arti milik mutlak? Itu yang sampai bisa menjual gitu. Jadi laki-laki, ayah pada anak perempuan kandung, suami pada istri, itu bisa menjual perempuan gitu. Bayangkan loh, itu artinya adalah menjadi objek, menjadi benda. Nah, dalam situasi seperti ini tentu saja perempuan tidak punya daya apapun. Dia ini ya, artinya sakitnya tidak penting, bahagianya tidak penting, cita-citanya apalagi tidak penting, pendapatnya tidak penting sama sekali. Karena apa? Dia di dalam kendali mutlak laki-laki. Dan itu juga kelihatan di Jazirah Arabia waktu Islam datang juga ada perlakuan yang mencerminkan ini. Misalnya penguburan bayi perempuan hidup-hidup kan kita tahu itu. Lalu menjadikan perempuan sebagai warisan, harta warisan, itu juga berlangsung. Nah, kita mesti melihat ini sebagai titik berangkat ajaran Islam. Karena nanti akan kelihatan apa sih nilai baru yang dibawa oleh Al-Quran atau Islam ya. Lalu kemudian nilai apa yang sedang dikritik, termasuk berkaitan dengan perempuan. Nah, yang penting ya menurut saya kalau mau bicara perkawinan, karena perkawinan ini bagian dari kehidupan yang besar itu, maka mari kita lihat dulu nih jati diri manusia sendiri seperti apa. Kalau situasi seperti tadi itu kan sebetulnya masih terjadi berabad-abad setelahnya sampai hari ini kan masih terjadi. Artinya hari ini kita masih menjumpai orang memperdagangkan perempuan, mengeksploitasi perempuan secara seksual dan fisik dan lain sebagainya. KDRT masih ada di mana-mana. Perempuan bisa yang lagi jalan tiba-tiba ditangkap lalu dipaksa kawin kan masih terjadi. Nah, situasi yang seperti ini ya. Lalu mungkin kita bisa menyimpulkan gini deh, kesadaran tentang kemanusiaan itu pada umumnya adalah melihat manusia sebagai makhluk fisik. Laki-laki itu lebih dilihat sebagai makhluk ekonomi ya. Jadi sejauh mana dia punya power, punya harta lah. Kalau kita mengacu kepada salah satu ungkapan filosof itu, kan dia mengatakan begini, laki-laki itu nilainya tergantung pada sejauh mana dia bisa memerintah. Kalau perempuan nilai kemanusiaannya itu tergantung pada sejauh mana dia taat mutlak, gitu, taat kepada laki-laki. Nah, laki-laki kemudian lebih dilihat sebagai makhluk ekonomi karena semakin banyak dia punya harta, semakin mampu memerintah. Sehingga
karena cara pandang terhadap laki-laki lebih sebagai makhluk ekonomi, laki-laki yang tidak punya harta itu juga diperlakukan tidak manusiawi. Abang punya uang, abang disayang lah, kira-kira gitu ya. Nggak punya uang ya ditendang. Nah, perempuan juga lebih dipandang sebagai makhluk fisik, tapi agak beda nih. Kalau perempuan sebagai makhluk seksual, bahkan objek seksual ya, artinya adalah nilai perempuan itu ditentukan oleh sejauh mana dia menarik secara seksual. Kalau cantik dia disayang-sayang, begitu tua memudar, atau ada yang lebih cantik dia ditendang juga gitu. Nah ini kan cara pandang yang dikoreksi betul sama Islam karena Islam menegaskan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan. Oh ya, jadi Islam pada abad 7 Masehi itu mendeklarasikan bahwa perempuan itu manusia. Bayangkan loh, di tengah masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai properti, sebagai harta, Islam menegaskan bahwa perempuan itu manusia. Maka lanjutannya adalah laki-laki dan manusia itu bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk intelektual ya, karena dua-duanya dibekali dengan akal, dan dua-duanya juga makhluk spiritual karena dibekali dengan hati nurani. Bahkan fisik ini dalam agama itu kan sementara, hanya ketika ada di dunia, begitu mati fisik akan hilang, sementara yang non-fisik itu masih terus hidup gitu dalam keyakinan agama itu. Sehingga nanti begini, di samping itu ya, laki-laki dan perempuan juga dalam Islam itu sama-sama hanya hamba Allah statusnya itu. Ini kunci banget sebetulnya di dalam Islam itu yang disebut dengan tauhid itu. Tauhid itu artinya adalah laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu benar-benar hanya hamba Allah. Artinya apa? Islam mengkritik dengan tauhid ini, mengkritik atau melarang keras laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagai hamba, termasuk istrinya, dan melarang keras perempuan untuk mendudukkan diri sebagai hamba laki-laki, termasuk sebagai suami, gitu. Nah ini kan kunci banget nih. Tauhid itu artinya adalah komitmen benar-benar hanya menghamba pada Allah, tidak sambil menghamba pada apapun atau siapapun selainnya. Itu tidak boleh gitu. Nah yang kedua, ini juga pada laki-laki dan perempuan ya. Dua-duanya sebagai manusia itu mengemban amanah sebagai khalifah fil ardh tadi, pemimpin di muka bumi yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Sehingga atas dasar ini ya, dua-duanya itu bertanggung jawab atas ruang publik dan ruang domestik. Jadi pembagian ruang domestik dan ruang publik secara dikotomis, bahwa perempuan hanya di rumah, laki-laki di luar, dikotomis seperti itu menurut saya tidak sesuai dengan jati diri manusia di dalam Islam, karena dua-duanya punya mandat untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dimanapun berada dan mencegah kerusakan sekaligus dilindungi darinya dimanapun berada. Dimanapun berada, nanti termasuk kalau dalam perkawinan termasuk diranjang, tidak boleh melakukan keburukan dan harus melakukan kebaikan gitu. Nah sekarang dengan perubahan cara pandang atas manusia itu, perkawinan juga diubah gitu. Perkawinan yang kalau dalam masyarakat patriarki atau jahiliyah waktu itu, perkawinan kan dipahami sebagai perpindahan hak milik atas perempuan dari ayah ke suami. Kalau semula ayah itu punya otoritas mutlak atas anak perempuannya, begitu menikah, ayah sudah tidak punya otoritas apapun karena sudah jadi milik suami. Ini konsep jahiliyah banget. Dan itu yang dikritik oleh Islam ya, melalui beragam ajaran yang terkait dengan perkawinan. Misalnya bagaimana Islam itu menyebut laki-laki dan perempuan sebagai suami istri itu sebagai pasangan, zawaj. Mereka itu berpasangan. Pasangan itu kan begini gitu loh, setara. Bandingkan dengan sebelumnya yang suami menjadi pemilik istri kan begini relasinya. Begitu disebut pasangan sebetulnya seperti ini. Nah, di samping disebut pasangan juga tujuan perkawinan ya. Kalau semula itu adalah
bagaimana perempuan itu bisa mengabdi kepada suami demi kebaikan suami, kepuasan suami, termasuk kepuasan seksual, bisa mengubah cara pandang tujuan perkawinan itu adalah untuk ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa dua-duanya sebagai pasangan atau sakinah, kita biasa menyebutnya seperti itu. Karena perkawinan di dalam Islam seperti juga cara pandang atas manusia, bukan hanya makhluk fisik tetapi juga makhluk rohani ya, karena ada intelektual dan ada intelek dan ada ini tadi intuisi. Perkawinan juga begitu. Perkawinan itu tujuan utamanya adalah ketenangan jiwa laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, sehingga perkawinan di dalam Islam itu bukan hanya antara dua tubuh gitu, tetapi antara dua jiwa. Dan gimana caranya? Kalau dalam An-Nisa ayat 1 itu kan disebutkan manusia itu, laki-laki maupun perempuan, diciptakan dari jiwa yang satu, nafsi wahidah itu. Maka gimana caranya perkawinan? Memandang perkawinan bukan hanya antara dua tubuh, tapi dua jiwa. Dan bagaimana menjadikan dua jiwa yang bersemayam dalam dua tubuh itu kembali menjadi jiwa yang satu, yaitu jiwa yang hanya tunduk pada Allah dengan tunduk pada kemaslahatan bersama. Gitu. Jadi nilai manusia ini juga diubah ya. Kalau tadi kan berdasarkan harta, lalu kecantikan. Nah di dalam Islam itu hanya satu nilai manusia ditentukan, termasuk nilai laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Apa itu? Hanya ditentukan oleh takwa. Takwa itu adalah tadi komitmen untuk benar-benar hanya menghamba pada Allah, dan komitmen itu dibuktikan dengan cara menjalankan amanah, yaitu mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Maka takwa atau nilai manusia itu baik sebagai individu maupun sebagai suami istri hanya ditentukan oleh sejauh mana bisa membuktikan komitmen hanya menghamba pada Allah dengan cara mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya bagi diri sendiri dan pihak lain gitu. Karenanya suami istri yang ideal di dalam Islam yaitu suami istri yang bisa kerjasama menajamkan komitmen benar-benar hanya menghamba pada Allah, tidak sambil menghamba pada satu sama lain, tidak sambil menghamba pada harta, pada tahta ya, mungkin kekuasaan, pada libido seks misalnya, dan lain-lain. Jadi benar-benar hanya menghamba pada Allah, dan komitmen itu dibuktikan dengan gimana caranya dua-duanya itu menjadi partner untuk berbuat kemaslahatan, baik di dalam perkawinan, dalam keluarga, masyarakat, negara, dan seluas-luasnya. Itu perubahan yang dahsyat sekali menurut saya. Termasuk ini ya, landasan relasi itu. Kalau semula kan kepemilikan mutlak, kekuasaan mutlak atas istri, suami atas istri. Nah di dalam Islam itu mawaddah warahmah itu diubah. Jadi suami istri dikatakan hanya mungkin bisa menjaga ketenangan jiwa kedua belah pihak kalau relasi yang dibangun itu atas dasar mawaddah warahmah, cinta kasih, biasanya diartikan seperti itu. Tapi sebetulnya dua kata ini punya filosofi yang berbeda sekali. Mawaddah itu adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Misalnya saya mengatakan pada seseorang ya, saya mencintaimu karena saya bahagia bersamamu, itu mawaddah. Karena yang bahagia saya. Gitu. Nah, rohmah tentu saja mawaddah bagus ya, tapi tidak cukup. Karena kalau cuma mawaddah, lalu mawaddahnya hilang, itu tinggal egois. Yang penting saya bahagia. Bodoh amat pasangan saya menderita demi saya bahagia. Karena yang mawaddah harus dilengkapi dengan rohmah. Rohmah itu cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Saya mencintaimu karena ingin kamu bahagia, itu rohmah. Nah, rohmah saja, rohmah tentu baik ya, tapi rohmah saja itu bisa membuat kita menjadi lilin. Menerangi, tapi dirinya terbakar, dan itu tidak akan tenang jiwanya.
Maka sakinah itu hanya bisa diperoleh oleh suami istri ya. Kalau dua-duanya saling menjaga, memelihara, menyuburkan mawaddah warahmah. Cinta yang menjadi bahan bakar untuk mewujudkan kebaikan baik diri sendiri sekaligus pasangan. Dua-duanya ya, dua-duanya punya mawaddah warahmah. Nah, itu sebetulnya arti yang dari sakinah mawaddah warahmah itu. Samara itu. Ya, samawa. Samawa atau samara, ya. Itu sebenarnya dalam Iya. banget loh, dalam banget. Sayangnya kadang hanya kasih sayang gitu kayak yang kosong Iya. gitu. Padahal ada filosofi. Oh, ternyata dalam banget ya. Saya nggak yakin juga bahwa orang-orang yang mengucapkan samara gitu ya, sama. Ya itu mudah-mudahan apakah jadi doa ya. benar-benar tahu maknanya gitu. Iya. Wow, udah ini banget ya, sebetulnya indah ya konsepnya ya gitu, dan bagaimana Islam tuh dulu mendobrak tatanan zaman jahiliyah seperti itu gitu, bahwa tadi laki-laki tidak punya kekuatan ekonomi aja juga sebetulnya tidak dianggap gitu. Tidak dianggap manusia oleh. Nah itu jadi kalau dalam peran dalam rumah tangga sendiri, jadi sebetulnya kalau dalam Islam gimana ya Mbak ya? Apakah sebagai kepala rumah tangga cari nafkah, atau karena tadi sebetulnya yang tidak memiliki kekuatan ekonomi sebetulnya tidak apa-apa. Jadi gimana sih peran-peran yang gender normatif yang sekarang diketahui itu, apakah bukan seperti itu? Benar, itu penting sekali ya, karena kalau kita tidak melepaskan konsep perkawinan itu dari konsep besarnya ya, intinya kan tadi itu laki-laki dan perempuan sama-sama hanya hamba Allah dan sama-sama punya mandat untuk mewujudkan kemaslahatan tidak hanya di dalam rumah tapi di bumi gitu. Maka laki-laki dan perempuan itu mestinya perkawinan itu tidak melunturkan ini, bahkan sebaliknya memperkuat gitu. Sehingga suami dan istri itu yang diidealkan di dalam Islam melalui perkawinan itu adalah dengan menikah itu, lalu kan punya partner nih. Kalau misalnya ketika sendiri itu dampak kemaslahatannya mungkin hanya sampai mana, tapi dengan menjadi tim itu jadi lebih lebar gitu, lebih lebar. Bahkan dia bisa mengkader orang, anak ya dalam hari ini, dia bisa mengkader anaknya untuk bisa menjadi generasi yang juga generasi ini yang melahirkan kemaslahatan. Karenanya prinsip dasar ini ya, bahwa kemaslahatan di dalam rumah tangga itu tanggung jawab bersama. Dan itu tanggung jawab melekat loh, kan tidak hanya di dalam rumah tangga, sebetulnya dua rumah. Soal pembagian peran itu fleksibel. Dan misalnya kayak laki-laki dan perempuan itu justru mesti ya, kalau di dalam Islam kan tanda dari orang bertakwa itu adalah khairun nasi anfa'uhum linnas itu. Sebaik-baik manusia, ini kan arah untuk berproses nih, baik sebagai individu maupun sebagai suami istri. Khairun nasi anfa'uhum linnas itu artinya adalah sebaik-baik manusia adalah yang bisa menjadi diri terbaik. Orang itu kan diberi kemampuan berbeda-beda ya. Ada kemampuan fisik, ada kemampuan intelektual, ada kemampuan pengetahuan, skill, minat, hobi, dan lain sebagainya. Intinya adalah setiap orang itu beda-beda, modal sosialnya beda. Ada yang harta, ada yang lainnya. Bahkan ada yang mungkin otoritas kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, sebaik-baik orang adalah yang mampu menjadi diri yang terbaik, sehingga bisa menjadi anugerah secara maksimal. Dua-duanya, suami dan istri. Sehingga perkawinan di dalam Islam itu mesti saling menumbuhkan, bukan saling memberangus. Potensi baik yang ada di kedua belah pihak, lalu mengelola potensi baik itu untuk kemaslahatan bersama. Gitu. Jadi orang itu didorong untuk sekuat mungkin berproses, lalu menggunakan kekuatan itu untuk kemaslahatan bersama.
Sehingga nanti misalnya ada ayat yang menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Laki-laki itu atau suami menjadi penanggung jawab atas istri misalnya gitu. Tapi jangan lupa di ayat lain juga ada yang berbunyi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki dan perempuan yang beriman itu saling menjadi penjaga atau penolong atau mitra satu sama lain. Ya'muruna bil ma'ruf, bahu-membahu memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan bahu-membahu mencegah kemungkaran, wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah. Bekerja sama untuk mendirikan sholat, membayar zakat, taat pada Allah dan Rasul-Nya gitu. Ini jelas banget itu. Sehingga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tetap harus dalam koridor ini. Jadi kalaupun suami menjadi penanggung jawab istri, itu bukan dalam rangka memberi otoritas pada suami untuk sewenang-wenang pada istri. Justru sebagai penanggung jawab, suami itu mesti bisa memastikan hak istri bisa dipenuhi dengan baik. Nah, tapi ada beberapa pemahaman ya tentang ayat ini. Kalau secara literal itu laki-laki menjadi penanggung jawab atas perempuan. Kalau konteksnya di dalam perkawinan maka suami menjadi penanggung jawab atas istri. Tapi di dalam Al-Quran itu menarik karena ada dua istilah yang berbeda. Ini saya mengacu pada temuan Profesor Dr. Nasaruddin Umar ya dalam disertasinya itu. Beliau sekarang menjadi rektor tempat saya ngajar plus imam besar Masjid Istiqlal itu. Nah, beliau disertasinya itu temuannya menarik sekali untuk direnungkan ya. Karena ternyata Al-Quran sejak abad 7 Masehi itu sudah menggunakan istilah yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan secara biologis, disebutnya adzakaru wal unsa, dan laki-laki secara sosial. Jadi bukan sembarang laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki dan perempuan yang punya kapasitas tertentu, kira-kira begitu. Nah, dalam laki-laki dan perempuan secara sosial itu digunakanlah istilah tadi itu, ar-rajulu, yang pluralnya adalah ar-rijal, dan al-mar'ah yang pluralnya adalah an-nisa. Sehingga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu setidaknya ada dua jenis penafsiran ya. Pertama adalah laki-laki secara biologis itu menjadi penanggung jawab atas perempuan secara biologis. Sehingga tandanya adalah alat kelamin. Gitu. Nah, dalam pengertian seperti ini, maka laki-laki nggak punya kapasitas apapun, bahkan dia, mohon maaf ya, kan ada saja laki-laki brengsek itu. Suami yang brengsek ya tetap menjadi penanggung jawab atas istri yang sangat baik sekali. Gitu. Diberi hak kepemimpinan, padahal kan ini bahaya sekali. Nah, yang kedua ini yang menarik. Kalau yang kedua karena dia adalah secara sosial dengan kapasitas tertentu sebagai indikator, maka ar-rijalu di situ diartikan sebagai siapapun yang punya kapasitas. Dia menjadi penanggung jawab atas siapapun yang kurang atau tidak punya kapasitas dalam relasi suami istri itu. Sehingga kira-kira begini ya. Bagaimana kalau suami itu dalam hal harta dia lemah, misalnya rezekinya seret gitu, tapi dalam hal pengetahuan dia maju. Sebaliknya istri misalnya ya dalam hal harta kuat, sementara dalam hal pengetahuan dia lemah. Maka siapakah yang menjadi pemimpin? Ya dalam harta berarti istri, dalam pengetahuan berarti suami gitu. Sehingga kepemimpinannya itu bersifat kolektif. Kolektif itu artinya adalah siapapun yang kuat dalam hal apapun, dia menjadi pemimpin pada pihak yang lebih lemah atau kurang dalam hal apapun. Ini menurut saya lebih memungkinkan ya dengan kondisi
perkawinan yang begitu dinamis. Orang bisa yang waktu menikah kaya raya, di tengah jalan jatuh miskin. Orang yang bisa ketika menikah mungkin masih lugu, tapi dengan bertambahnya waktu kemudian dua-duanya saling berkembang. Gitu. Maka prinsip dasar dari kepemimpinan di dalam Islam itu adalah kekuasaan itu amanah. Amanah untuk memastikan kemaslahatan itu bisa dinikmati bersama. Gitu. Artinya semua bisa kontribusi semaksimal mungkin. Bahkan ini ya, kalau tadi ada khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling menjadi diri yang terbaik sehingga menjadi anugerah secara maksimal. Maka dalam konteks keluarga itu khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling menjadi diri terbaik bagi keluarganya. Artinya apa ya? Itu tadi sejalan banget gitu loh menjadi manusia, menjadi suami istri itu dia sejalan dengan proses menjadi manusia yang dikehendaki di dalam Islam. Perkawinan mestinya begitu, memperkuat, mempertegas, memungkinkan ya, menumbuhkan satu sama lain untuk menjadi diri yang terbaik. Oke. Iya, itu kan memang bagus tadi poinnya, saya setuju soal bagaimana pernikahan itu dinamis, banyak perubahan gitu ya, jadi tidak bisa perannya statis seperti itu. Ini terkait usia pernikahan nih Mbak Nur, sekarang juga kan banyak pernikahan anak gitu, banyak perdebatan soal usia minimum pernikahan gitu. Lalu kan juga yang menjadi banyak duri atau perdebatan dalam Islam itu kan usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi Muhammad gitu. Jadi sebetulnya ada nggak aturan soal usia menikah bagi perempuan terutama dalam Islam? Oke, saya mau mengacu ke sejarah lagi ya. Jadi dalam sistem sosial di mana perempuan itu milik mutlaknya laki-laki, pertama ayah, lalu suami, lalu anak dan kerabat laki-laki, perkawinan anak itu menjadi sesuatu yang sangat biasa sekali. Perkawinan anak itu, bahkan itu bisa menjadikan media ya bagi ayah itu untuk dapat sesuatu keuntungan ekonomi dari menikahkan anaknya secepat mungkin. Gitu. Nah, lalu bagaimana kita melihat apakah di dalam Islam itu ada angka tertentu usia? Itu tidak ada. Tidak ada. Nah, biasanya dikaitkan dengan usia mulai dewasa itu kan baligh namanya ya. Perempuan ditandai dengan menstruasi, laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, menurut saya baligh itu mestinya kalau untuk dimulainya kewajiban agama ya, seperti puasa, seperti sholat, itu tidak ada masalah. Sedini mungkin kan anak itu dikenalkan, kemudian bahkan mesti dikenalkan sebelum mimpi basah, sebelum menstruasi itu disiapkan. Sehingga begitu masuk masa baligh itu dia sudah bisa menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Tapi nikah menurut saya kok tidak cukup baligh secara fisik ya. Karena dalam pernikahan itu kan kompleks sekali. Maka ada yang mensyaratkan akil baligh. Jadi balighnya itu tidak hanya fisik tetapi juga secara mental dia sudah cukup siap gitu. Nah, karena tidak adanya angka yang pasti, kemudian cara mengukur kedewasaan untuk kewajiban agama itu adalah menstruasi dan mimpi basah, maka akhirnya terjadi perkawinan anak itu. Jadi yang penting sudah menstruasi, padahal menstruasi anak sekarang kan baru SD. Anak laki-laki mimpi basah itu kan masih kecil, sudah SMP misalnya. Dan itu tentu saja untuk batas anak mesti menjalankan kewajiban agama tidak ada soal kayak sholat dan puasa tadi. Tapi untuk menikah itu kan tidak semudah menjalankan puasa dan sholat. Ini di dalam perkawinan itu bisa yang panjang sekali implikasi kewajibannya, tanggung jawabnya, sehingga
kematangan mental itu menjadi penting. Nah, bagaimana dengan teks-teks yang berkaitan dengan nikah anak ya? Misalnya hadis tadi, yang kedua itu sebetulnya adalah adanya aturan di dalam Al-Quran tentang iddahnya perempuan yang belum menstruasi. Ada yang mengatakan belum, ada yang mengatakan tidak. Kalau tidak itu ya berarti sampai dewasa tidak menstruasi, kan ada perempuan seperti itu. Tapi untuk yang mengartikan belum menstruasi itu lalu berkesimpulan iddah itu masa menunggu ya, ketika habis cerai itulah untuk bisa menikah lagi. Kalau iddahnya anak yang belum menstruasi saja diatur di dalam Al-Quran, berarti membolehkan dong gitu. Ini logikanya ya, logikanya. Menurut saya logika itu tidak tepat karena tidak semua yang diatur di dalam Al-Quran itu dengan maksud mengidealkan. Al-Quran itu mengatur banyak hal yang itu sebetulnya adalah problem yang sedang diatasi. Kayak misalnya sistem perbudakan, itu kan banyak sekali di dalam Al-Quran diatur. Apakah kita lalu menyimpulkan karena sistem perbudakan diatur, maka berarti sistem perbudakan itu yang diidealkan? Kan enggak juga. Perang juga diatur di dalam Al-Quran. Apakah berarti perang itu diidealkan? Ya enggak juga gitu. Nah, seringnya dalam isu lain itu agak mudah untuk mengatakan misalnya tujuan dari pengaturan perbudakan adalah melarangnya. Peperangan itu hanya target antara gitu. Tapi dalam isu perempuan itu suka susah gitu. Suka susah kayak dikecualikan, yang ini enggak, kalau ini fix gitu. Sementara di dalam Al-Quran juga ada mengatur, ini menarik ya, karena ketika bicara tentang hartanya anak yatim itu kan diserahkan kepada walinya, penjaganya. Nah, dia harus diserahkan kepada anak yatim ini kalau si anak yatim hatta idza balagun nikah, kalau dia sudah mencapai usia nikah. Nih, menarik nih. Karena dalam usia mencapai usia nikah itu ya ada banyak pendapat ya. Ada pendapat yang sama tadi, yaitu kalau sudah menstruasi perempuan, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Terus bagaimana kalau laki-laki tidak mimpi-mimpi basah juga, perempuan nggak menstruasi juga, itu angkanya muncul. Bahkan angka yang muncul itu sampai 25 tahun gitu. Cuma ini tuh nggak diterapkan untuk nikah gitu. Hanya untuk, padahal itu kata-kata itu balaghun nikah gitu. Sehingga ada kata baligh, ada kata nikah. Tapi ini nggak jadi acuan gitu. Nah, sekarang soal hadis. Ya, hadis itu menyebutkan Aisyah dinikahi usia 7, lalu dinikahi usia 7, tapi di hubungan seksualnya usia 9 tahun gitu ya. Nah, itu juga bermasalah. Hadis ini sebetulnya bermasalah karena hanya satu orang tuh dari sekian generasi sahabat yang begitu banyak. Ini kan berarti sudah mestinya menjadi pengetahuan bersama. Kok yang meriwayatkan hanya satu orang? Jadi diragukan di kalangan, kalau dalam hadis itu kan ada rangkaian periwayat, ada substansi. Nah, dalam kritik rangkaian periwayat atau naqdus sanad namanya itu, kritik atas ini rangkaian periwayat itu dianggap lemah. Karena tadi bersumber dari satu orang, sementara ini mestinya menjadi pengetahuan umum, sehingga orang sadar nggak sadar menceritakan peristiwa itu, gitu, sehingga saling menguatkan gitu. Nah, yang kedua karena satu orang yang menjadi sumber informasi itu diyakini meriwayatkannya dalam usia yang sudah lanjut 70 tahun. Nah, 70 tahun ini sehingga salah satunya Imam Malik itu menolak periwayatan si perawi ini yang menjadi sumber dari semua riwayat berkaitan dengan usia Aisyah itu. Lalu ada kritik berkaitan dengan matan atau isinya, redaksinya, bahwa dia 7 tahun menikah lalu digauli usia 9 tahun. Salah satunya ya, atau dua di antaranya itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia itu yang memberi keterangan panjang sekali pada hadis-hadis riwayat Imam Bukhari. Ini kan terkenal banget. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, usia
biasanya kan ahli sejarah gini ya, apakah benar seseorang lahir berusia segitu pada masa itu? Ini kan biasanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar ya. Misalnya nikah itu kayak nenek-nenek kita kan kalau ditanya tanggal lahirnya enggak tahu. Tapi dia bisa ingat saya lahir setelah Gunung Galunggung meletus misalnya gitu. Yang itu menjadi pengetahuan bersama. Nah, ditelusurilah oleh para ulama yang ahli sejarah ini. Ada Ibnu Hajar, ada At-Tabari. Dua-duanya itu menemukan angka yang meyakini bahwa angka 7 tahun itu tidak masuk akal. Bertentanganlah dengan informasi sejarah yang bisa ditelusuri. Dan angka yang keluar itu adalah sekitar 14 atau 15 gitu ya, salah satu temuannya. Yang satu lagi 17 atau 18 gitu. Jadi ini menarik untuk dilihat ya. Cuma persoalannya adalah kenapa hadis ini begitu populer? Karena hadis itu memberi legitimasi pada tradisi kawin anak yang memang terus berlangsung sampai hari ini. Jadi informasi itu lebih pas dengan tradisi kawin anak yang terjadi dimanapun. Karena kita tahu ya, sampai Islam berhenti. Jadi selama Islam datang 23 tahun, 611 sampai 634, itu kan proses pemanusiaan perempuan terjadi besar-besaran. Di mana di tempat lainnya itu ya masih yang melihat perempuan sebagai benda. Bahkan berabad-abad setelahnya itu perempuan di berbagai belahan dunia juga mayoritasnya masih diperlakukan sebagai benda. Sehingga kayak yang nanti ajaran-ajaran Islam ya, karena dia tiga itu dia bisa dibagi menjadi tiga kalau dalam pandangan saya berkaitan dengan proses pemanusiaan perempuan termasuk proses pemanusiaan istri itu bisa dibagi menjadi tiga kategori ya. Karena Islam kan merekam dari titik berangkat tuh, di mana masyarakat masih melihat perempuan sebagai benda. Lalu punya cita-cita tinggi perempuan sebagai subjek penuh sistem kehidupan, termasuk sebagai istri dalam perkawinan. Itu kan cita-cita tertingginya. Nah, ada tiga itu. Satu adalah ayat yang saya menyebutnya ayat titik berangkat. Dia merefleksikan cara pandang atau kondisi masyarakat Arab yang masih melihat perempuan sebagai benda. Nah, ini harus hati-hati karena ini ayat merefleksikan situasi yang mau diubah selama 23 tahun pewahyuan itu. Misalnya ayat tentang perempuan sebagai bidadari ya, di surga itu kan banyak tuh populer juga ini ayat. Nah, itu ayat sedang merefleksikan cara pandang masyarakat Arab yang tradisi perkawinannya adalah satu laki-laki itu bisa menikah dengan berapapun jumlah perempuan tanpa syarat adil. Yang penting punya ini untuk bayar mahar, dia bisa mengoleksi istri. Kan properti, dikoleksilah sebanyak mungkin. Sehingga imajinasi tentang surga sebagai puncak kebahagiaan itu adalah punya istri banyak dan istrinya itu perawan terus gitu. Bidadari, jadi tidak hanya istri loh, dia orang kaya raya itu bisa punya istri tak terbatas plus budak perempuan gitu. Kalau budak perempuan dibeli, kalau budak perempuan dibeli, kalau perempuan merdeka dinikahi gitu kira-kira. Kalau ada yang dia minati, mekanismenya seperti itu. Sehingga khayalannya seperti itu. Nah, gambaran surga yang seperti ini sebetulnya adalah untuk masyarakat yang belum terbangun spiritualitasnya sama sekali. Yang membayangkan puncak kebahagiaan itu adalah kebahagiaan materi atau fisik atau duniawi itu. Makanya gambaran surga seperti itu. Nah, yang kedua adalah ayat tentang target antara. Ini cirinya adalah punya cara pandang di mana perempuan itu sepersekian dari laki-laki. Misalnya ayat poligami, kan? Perempuan itu separuh, sepertiga, seperempat. Ini target antara banget dalam proses kemanusiaan penuh perempuan yang dibawa oleh Islam. Nanti ada lagi ayat ini yang terakhir, 3 adalah ayat tentang tujuan final. Tujuan final itu dia ayat punya cara pandang bahwa perempuan itu setara penuh dengan laki-laki. Misalnya apa? Ayat tentang monogami. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
kalau kalian khawatir tidak mampu adil ketika poligami, nikahi satu saja. Itu ayat sudah ada sejak abad 7 Masehi tapi nggak populer. Jadi tiga-tiganya ada sehingga kita mesti hati-hati nih ketika kembali kepada Al-Quran. Mari kembali pada Al-Quran, mari, tapi ayat yang mana? Kalau kita mari, tapi ke ayat yang tujuan final dong gitu. Karena itu yang lebih dekat dengan sistem kehidupan yang menjadi rahmat bagi semesta, termasuk bagi perempuan. Gitu. Nah, gambaran tentang surga ya saya sebutkan lagi nih. Ketika spiritualitas masyarakat Arab atau yang beriman itu mulai terbangun, gambaran ada ayat Al-Quran yang mengatakan masalul jannatin lati wa'idal muttaqun. Jadi perumpamaan, disebut perumpamaan semua gambaran itu. Meskipun ini ayat nyebutnya yang mengalir sungai di bawahnya ya. Jadi perumpamaan surga yang dijanjikan pada orang yang bertakwa. Tadi kan takwa satu-satunya orang yang mulia itu standar. Itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Tapi sebetulnya semua gambaran yang bersifat fisik, materi itu perumpamaan saja. Kan kita hidup di alam ruh nanti itu ya. Sehingga berkembang lagi nih. Ketika sudah sangat kuat sekali spiritualitas masyarakat yang beriman waktu itu sudah meyakini bahwa keislaman itu identik dengan berbuat baik. Berbuat baik imannya kuat, berbuat buruk imannya lemah. Itu kesadaran ini sudah kuat sekali. Gambaran surga berubah lagi. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang yang beriman itu pada hari itu ya nanti berseri-seri. Kenapa? Karena mau berjumpa dengan Tuhannya. Jadi bukan mau ketemu bidadari, bukan juga ini kan perubahan menurut saya dahsyat sekali loh dari kesadaran yang. Tapi di samping itu juga kayak arif juga untuk menuntun manusia itu pelan-pelan untuk menjadi manusia yang tidak hanya makhluk fisik, tapi ada kesadaran intelektual dan spiritual. Gitu. Maka menurut saya perkawinan juga mesti dijalani seperti itu ya, menuju sistem atau ya ikhtiarnya adalah gimana caranya suami istri itu bisa menjadi diri yang terbaik dan kebaikan itu untuk kedua belah pihak. Lalu dua-duanya gimana caranya bisa mengelola perkawinan supaya dua-duanya bisa kembali menjadi jiwa yang satu tadi itu. Sehingga ketika meninggal sama-sama menjadi jiwa yang tenang. Jiwa yang an-nafsul mutmainnah itu. Yang kembali kepada Tuhan dengan tenang karena apa? Karena sudah menjalankan mandatnya untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya dengan baik semaksimal mungkin. Dan itu proses banget ya Mbak Hera, gampang diucapkan, tapi dipraktekkan itu kan terus menerus tawar-menawar dengan pasangan kan, apalagi situasinya terus berubah. Tapi menurut saya landasan ini penting sekali untuk dipegang bersama, setidaknya kita tahu kemana nih perkawinan akan menuju, sebagaimana kehidupan ini akan menuju sebagai umat beragama. Wah, adem ya mendengar penjelasannya. Nah, ini udah banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Salah satunya pertanyaan DC juga sih mengenai perjodohan. Kan bagi perempuan tuh boleh nggak sih menjodohkan diri sendiri? Dan sekarang ini yang terutama yang tren itu adalah menikah katanya lewat proses ta'aruf. Sebetulnya apa sih itu proses itu gitu dan gimana diatur dalam Islam? Betul. Mbak Hera, saya lupa menekankan. Jadi perkawinan anak itu lalu apa gitu? Saya kasih tekanan dulu ya. Perkawinan anak, laki-laki dan perempuan sebagai manusia ini kan punya takdir kemanusiaan yang berbeda. Secara fisik utamanya ya. Kalau secara ruh kan sama lah. Secara fisik itu sistem reproduksinya berbeda. Sehingga perempuan itu, laki-laki hanya mengeluarkan sperma secara reproduksi, dan ini penting sekali karena begitu menikah ini akan aktif. Hanya mengeluarkan sperma, perempuan itu akan hamil 9 bulan, ada sakitnya. Laki-laki mengeluarkan sperma nikmat. Perempuan itu hamil 9 bulan, ada sakitnya.
melahirkan, jam-jaman harian ada sakitnya. Lalu nifas, bisa sampai 2 bulan ada sakitnya, lalu menyusui 2 tahun ada sakitnya. Sakit banget. Panjang banget. Tidak hanya panjang ya, makanya disebut oleh Al-Quran itu wahnan ala wahnin. Itu sakit yang berlipat-lipat, sakit yang berturut-turut. Sakitnya hamil disambung dengan melahirkan, dengan nifas dan menyusui. Laki-laki hanya menitan dan enak. Perempuan itu menitan ada, jam-jaman ada, harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Maka yang disebut dengan kemaslahatan, tadi kan harus kemaslahatan bersama gitu ya, itu harus mempertimbangkan ini. Jadi tidak bisa kemaslahatan itu menyebabkan pengalaman biologis perempuan yang dari sononya udah sakit, makin sakit. Itu tidak boleh makin sakit. Nah, perkawinan anak itu kan bagi laki-laki tidak akan hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Nggak akan. Secara biologis tidak akan ada efek yang membahayakan bagi laki-laki. Perkawinan anak itu. Bahwa secara sosial dia tidak bisa mengembang, itu lain lagi ya. Tapi secara fisik tidak ada bahaya apapun bagi laki-laki. Malah mungkin jadi tersalurkan itu libido seksnya secara halal misalnya gitu. Nah, tapi kan perempuan akan mengalami. Sehingga bagi perempuan, nikah anak itu artinya perempuan bisa mengalami hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui di usia anak. Yang usia dewasa saja sakit banget. Apalagi usia anak. Maka ini harus dilarang. Gitu. Perkawinan anak itu harus dilarang karena berbahaya bagi perempuan. Meskipun tidak berbahaya bagi laki-laki. Mengapa? Karena Islam menghendaki perkawinan itu memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Nah, ini prinsip dasar banget. Makanya KUPI 2017 ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu menegaskan bahwa hukum mencegah anak dari perkawinan yang membahayakan adalah wajib. Jadi wajib iskah. Nah, sekarang soal tadi, ta'aruf dan perjodohan ya. Menurut saya begini, nikah itu kan diharapkan seumur hidup gitu. Maka ayo kenalan dulu gitu. Jangan sampai kayak beli kucing dalam karung ya. Kalau isinya kucing, kalau isinya yang lain, kan mau beli kucing ternyata isinya yang lebih membahayakan ya. Kucing kan bayangannya mau imut gitu. Nah, harus kenalan gitu loh. Harus kenalan banget, wong kita mau nikah itu kan setiap detik ya Mbak ya. Tidak yang seminggu habis itu udahan dulu, terus nyambung lagi nikah lagi habis itu udah, kan nggak bisa begitu. Setiap detik. Dan itu akan berlangsung diharapkan seumur hidup. Ini perkawinan di dalam Islam makanya disebut sebagai mitsaqon ghalidhon. Itu janji yang kokoh antara suami istri dengan Allah. Al-Quran itu menyebut mitsaqon ghalidhon cuma 3 kali. Perjanjian antara Tuhan dengan para rasul, antara Rasul Musa dengan kaumnya yang kemudian ada 10 perintah itu dalam Al-Quran disebut janji kokoh ini. Yang ketiga adalah antara suami dan istri dengan Allah. Maka perkawinan di dalam Islam setiap tindakan ini, setiap tindakan suami istri di dalam sepanjang usia perkawinan itu harus bisa dipertanggungjawabkan pada Allah. Baik diketahui oleh suami atau istrinya atau tidak diketahui. Baik dilihat oleh masyarakatnya, oleh keluarganya maupun tidak. Misalnya di atas ranjang. Ini menarik sekali ya karena petunjuk etika seksual di dalam Islam itu suami istri dua-duanya diibaratkan sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dua-duanya sama-sama seperti pakaian berarti harus saling melindungi, memastikan aman ya, nyaman dan hangat kan fungsi pakaian itu dan memperindah. Maka hubungan seksual suami istri dua-duanya bertanggung jawab untuk berperan seperti pakaian bagi pasangannya. Nah, yang kedua adalah menarik karena etika yang lain itu ditutup dengan bertakwalah kepada Allah. Jadi lagi bicara etika seksual, lalu wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Bertakwalah pada Allah dan ketahuilah kalian akan menjumpai Allah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawab apa? Yaitu yang tadi dilakukan di ranjang. Ini janji yang kokoh seperti ini, yang setiap detik harus bisa dipertanggungjawabkan pada Allah, itu kan tidak mungkin kalau nggak kenalan dulu gitu. Maksudnya akan sulit untuk beradaptasi kalau tidak kenalan dulu,
apalagi dipaksakan. Dijodohkan itu kan bisa mengandung unsur pemaksaan, bisa tidak ya. Kalau perjodohannya itu hanya ditawarkan, mau nggak dengan ini? Oke, mau. Itu perjodohan yang consent, ada consent. Tapi ada perjodohan yang tidak begitu. Perjodohan yang lain itu adalah tiba-tiba kita tidak dilibatkan, sudah jadi istri orang loh. Ada yang banyak sekali perempuan mengalami ya, dia sedang mondok, lalu pulang-pulang statusnya sudah istri tanpa dia tahu karena yang akad itu ayahnya mewakili dirinya. Itu dahsyat banget menurut saya, peminggiran yang luar biasa pada perempuan. Karena apa? Karena akad itu dilakukan, mestinya kan ayah mewakili, ya harus sepengetahuan yang diwakili, kan begitu. Dan tidak hanya sepengetahuan, tapi sepertujuan, disetujui. Nah, ini sudahlah ayah yang melakukan akad, yang akan menanggung kewajiban sebagai istri seumur hidup adalah anak perempuannya. Bayangkan loh ini. Makanya Rasulullah itu bersabda begini, la tunkahul mar'atu hatta tusta'dana. Perempuan itu tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izinnya. Kok ya tidak populer lagi ini hadis gitu loh. Jadi hadis-hadis yang menjaga perempuan itu bisa yang tidak populer gitu. Nah, karenanya tadi soal ta'aruf misalnya ya, perjodohan. Jadi mau menikah dengan seseorang, mau itu pilihan orang tua awalnya ya, itu harus dimulai dengan proses ta'aruf. Tapi ta'arufnya jangan ta'aruf secara fisik doang. Kan kita bukan makhluk fisik saja, lalu yang dilihat mukanya lewat foto, apalagi lewat foto doang, itu kan apalagi era digital kayak sekarang ya, fotonya bagus banget, terus kenyataannya ternyata tidak. Itu kan mengandung unsur kebohongan gitu, kebohongan. Ya nggak tahu ya, kita orang-orang yang lahir di era digital mungkin langsung sadar foto bisa gapnya lebar banget itu. Tapi poin dari mengenal itu menurut saya ya ta'aruflah sebagai makhluk intelektual dan spiritual gitu. Sehingga yang dita'arufkan itu misalnya ya cara pandang dunia. Gimana sih cara melihat segala hal yang terjadi di dunia ini? Apa misalnya cara pandang terhadap harta, cara pandang terhadap kekuasaan, cara pandang terhadap libido seks misalnya ya. Nah, kalau di dalam Islam itu kan semua hal yang bersifat fisik ya, termasuk cara pandang terhadap tubuh, semua hal yang bersifat fisik itu termasuk materi duniawi di dalam Islam, itu bisa bernilai spiritual loh. Kalau jadi media untuk kemaslahatan bersama gitu. Maka ini yang harus diikhtiarkan dalam ta'aruf itu. Gimana tubuh, kesempurnaan fisik, harta, keturunan misalnya itu difahami sebagai modal sosial untuk kemaslahatan bersama. Ini yang harus menurut saya menjadi target dari ta'aruf itu adalah ketemu frekuensi yang sama dalam memandang semua hal ini. Sebagai tanggung jawab atau media untuk melahirkan kemaslahatan bersama. Sehingga sebelum ta'aruf dengan orang lain, Mbak Hera ya, kita mesti ta'aruf dengan diri sendiri. Gitu. Kadang kan kita nggak tahu ya, kita itu hidup mau apa, nikah itu tujuannya apa. Kadang kita nggak tahu loh. Tidak semua orang, saya pun nggak rasanya dulu nikah ya nikah aja gitu. Kayak nggak yang mikir kalau nikah itu mau apa. Biasanya orang ya punya rumah, punya anak, itu doang gitu ya, hal-hal yang sebetulnya bersifat media. Tadi kalau di dalam Islam semua itu kan media, karena tujuannya adalah gimana semua media ini bisa melahirkan kemaslahatan bersama gitu, atau menjadi diri yang terbaik sehingga bisa menjadi anugerah secara luas. Maka kenali diri sendiri, ta'aruf dengan diri sendiri. Bahkan diri sendiri juga kan berkembang, Mbak Hera. Orang mungkin dulu kesenangannya apa, lalu makin dewasa, makin berubah, keinginannya mungkin mestinya semakin signifikan, makin dewasa gitu. Jadi ta'aruf dengan diri sendiri itu penting sekali sebelum ta'aruf dengan orang lain,
Karena begitu tahu keinginannya apa, dia tahu laki-laki atau perempuan seperti apa yang cocok untuk menjadi suami atau istrinya. Nah, saya memahami jodoh itu ya, itu dinamis juga. Jadi bukan sesuatu yang fix. Si A itu jodohnya si B, si C jodohnya si C, itu enggak. Kalau saya tidak memilih untuk memahami jodoh seperti itu. Jodoh itu juga dinamis. Dan dua orang nih, itu mesti berproses bersama untuk saling menjadi jodohnya masing-masing. Dengan segala perbedaan yang ada, itu seperti sandal kalau berjodoh itu kan justru berbeda. Tapi dua-duanya bisa sinergi, lalu menjadi kekuatan untuk kebaikan yang lebih luas. Wah, bagus banget tuh analoginya ya. Iya, jadi bukan memaksa orang untuk menjadi seperti kita, tapi gimana mengenali orang, potensi pasangan kita, potensi kita juga harus dikenali juga ya. Lalu menegosiasikan dengan pasangan untuk kepentingan kebaikan bersama. Jadi semua jadinya memang dinamis, Mbak Hera ya. Konsep kafa'ah, sekufu itu juga dinamis. Konsep jodoh juga dinamis, ta'aruf juga dinamis, tidak hanya waktu mau nikah, sepanjang usia perkawinan itu kita mesti ta'aruf terus-menerus. Ta'aruf dengan diri sendiri dan ta'aruf dengan pasangan. Karena tadi perkawinan itu dinamis banget. Untuk menjadi diri yang terbaik dalam sebuah tahap perkawinan, itu kan memerlukan tukar pikiran. Misalnya ya, apakah suami istri itu berbagi peran mau seperti apa? Biasanya kalau perempuan sedang masa reproduksi aktif itu kan idealnya di rumah istirahat ya, karena sedang reproduksi aktif dan itu tidak main-main. Pengalaman yang disebut sebagai wahnan ala wahnin. Tapi kan tidak semua orang punya privilege untuk istirahat. Tapi semua kebutuhannya terpenuhi gitu. Enggak setiap orang punya pilihan itu. Maka ayo pikirkan bersama kalau misalnya bukan terpaksa ya, artinya tidak ada pilihan bagi perempuan untuk menjalani masa reproduksi, diam di rumah, tapi dia punya komitmen lain di luar. Ya mari kita atur, dan sebisa mungkin kalau menurut saya ya, ini menarik nih. Ketika Al-Quran bercerita tentang pengalaman reproduksi perempuan yang wahnan ala wahnin atau sakit di atas sakit itu, bahasanya itu Tuhan memberi wasiat kepada manusia untuk berbakti pada dua orang tua. Gitu. Tapi yang dijelaskan sebabnya itu hanya ibu. Karena ibu itu sudah mengandung manusia dengan atau secara wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, lelah di atas lelah. Lelah banget, sakit banget kira-kira. Dan juga menyusuinya sampai menyapihnya hingga 2 tahun. Itu kan hamil itu hamil sampai menyusui itu kan memang satu paket gitu. Satu paket ya. Apa yang diwasiatkan oleh Tuhan itu adalah bersyukur padaku dan berterima kasih pada dua orang tuamu, di mana yang sedang diceritakan sebetulnya ibu. Nah, dalam pemahaman saya, ini wasiat bukan hanya ditujukan kepada manusia sebagai individu kepada ibu kandungnya saja, tetapi wasiat kepada seluruh manusia untuk pandai berterima kasih pada perempuan sebagai ibu kehidupan. Gimana cara berterima kasihnya? Adalah dengan memastikan semua ruang, mau itu di dalam rumah maupun di ruang publik, karena kan tadi ya, laki-laki dan perempuan itu pemilik ruang publik, bertanggung jawab atas kemaslahatan juga di ruang publik. Maka yang dilakukan adalah beri pilihan kepada ibu kehidupan yang sedang hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, untuk dimanapun berada dia nyaman. Gitu. Ini adalah
cara negara berterima kasih kepada perempuan sebagai ibu kehidupan. Negara nih, sehingga negara mengatur ruang publik dan ruang domestik untuk memastikan perempuan bisa menjalani masa reproduksi ini dengan nyaman. Dan melindungi secara sengaja melindungi perempuan untuk tidak mengalami masa reproduksi panjang ini dengan cara-cara yang semakin membuat perempuan makin sakit. Misalnya apa? Kekerasan seksual diantaranya. Kekerasan seksual itu bisa sampai membuat perempuan hamil, melahirkan, nifas dan menyusui dalam kondisi yang semakin lelah dan semakin sakit. Itu harus dilindungi. Makanya negara perlu banget punya sistem payung hukum ya untuk melindungi seluruh warga negaranya dari menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Dan khusus bagi perempuan itu adalah itu wasiat Tuhan loh. Katanya negara ini berketuhanan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu sudah berfirman untuk bisa berterima kasih pada perempuan sebagai ibu kehidupan. Jadi perkawinan itu jangan dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri kayak lepas dari sistem kehidupan yang lain. Begitu juga ruang domestik tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang terlepas dari ruang publik. Karena dua-duanya menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa melahirkan kebaikan pada siapapun yang ada di dalamnya. Oke. Ya, untuk itu mari sahkan RUU PKS ya. Nah, tadi udah dibahas, sempat disinggung oleh Mbak Nur bahwa dalam hubungan seksual itu kan harus seperti pakaian gitu ya, saling melindungi, menyamankan. Nah, ini ada pertanyaan, izin bertanya dari Nadila, izin bertanya terkait kasus marital rape yang seringkali dinormalisasi atas dasar konsep istri yang patuh. Bagaimana cara mengedukasi pasangan atau keluarga untuk meluruskan konsep tersebut? Dalam debat soal RUU penghapusan kekerasan seksual juga kan isu ini muncul ya, Mbak ya. Jadi bagaimana nih katanya caranya? Ya, marital rape atau kekerasan dalam perkawinan itu kan sudah ada di PKDRT kan, Undang-Undang PKDRT. Artinya tidak ada hubungannya dengan RUU PKS, disahkan atau tidak itu sudah ada sistem hukumnya. Nah, sekarang bagaimana pandangan Islam ya? Kembali, saya mau mengajak kepada sejarah dulu. Awalnya bagaimana? Ketika perempuan dianggap sebagai milik mutlaknya laki-laki dan dalam perkawinan adalah milik mutlaknya suami, ini saya agak terperangah ya membaca bukunya Yuval Noah Harari itu yang judulnya Sapiens itu. Dia kan meruntut sejarah manusia dari yang pertama sampai hari ini. Lalu hari ini ke depannya itu kan di Homo Deus itu. Nah, yang di Sapiens ini yang menarik karena relevan dengan pertanyaan ini maksud saya. Dia mengatakan begini. Dia menjelaskan bahwa norma itu ada di mana-mana. Perempuan milik mutlaknya laki-laki. Sehingga implikasinya kata dia gini. Kekerasan seksual misalnya termasuk di dalam perkosaan ya, di ruang publik misalnya. Perkosaan di ruang publik itu memang dianggap sebagai kejahatan. Tapi bukan kejahatan pada perempuan sebagai korban perkosaan. Melainkan kejahatan pada laki-laki yang menjadi pemiliknya. Sehingga kalau ada sanksi denda misalnya, karena melakukan kejahatan itu, denda itu menjadi haknya si laki-laki yang memiliki perempuan itu. Bukan perempuan, karena perempuan itu properti. Ya kayak kita merusak mobil gitu, merusak mobil orang. Itu kan bukan kejahatan pada mobil. Atau kita merusak hewan orang. Itu bukan kejahatan pada hewan, tapi kejahatan pada pemilik gitu. Nah, itu sampai segitunya. Lalu, kalau ada perempuan misalnya ya, tidak punya ayah sebagai pemilik, tidak punya suami, tidak punya juga kerabat laki-laki yang memilikinya, gelandangan lah misalnya. Lalu diperkosa. Itu tidak dianggap sebagai kejahatan. Kayak orang menemukan koin di pinggir jalan. Itu logika loh, logika implikasi ya, implikasi dari menjadikan perempuan sebagai milik mutlak laki-laki. Nah, bagaimana dengan perkosaan di dalam perkawinan? Ketika istri itu dianggap milik mutlaknya suami. Mengatakan suami memperkosa istri, itu sama anehnya dengan
mengatakan suami mencuri uang dari dompetnya sendiri. Artinya apa? Suami itu bebas menggunakan uangnya sebagaimana dia bebas mau ngapain aja ke istrinya, sebagaimana dia bebas untuk menggunakan uangnya. Itu sistem jahiliyah, gitu. Yang justru dikritik oleh Islam. Mengapa? Karena perkawinan di dalam Islam itu adalah tujuannya ketenangan jiwa kedua belah pihak. Kedua belah pihak, bukan salah satu pihak. Sehingga hubungan seksual pun harus dilakukan dengan cara-cara yang menenangkan jiwa kedua belah pihak. Dan yang harus diingat betul ya, kemaslahatan di dalam Islam itu, termasuk di dalam perkawinan, itu untuk semua yang berada di dalam sistem itu. Kalau perkawinan ya untuk suami dan istri. Kekerasan seksual itu memberi kebaikan pada laki-laki sebagai pelaku. Tapi bagi istri sebagai korban, enggak. Dia menimbulkan dampak buruk, bahkan bahaya. Karena Islam itu menghendaki perkawinan, memberi kemaslahatan buat suami dan istri, maka tindakan apapun yang hanya maslahat bagi salah satu pihak lalu berbahaya, buruk apalagi bahaya buat pihak lain, jelas itu dilarang di dalam Islam. Nah, perkosaan dalam perkawinan itu juga berkaitan dengan konsep ketaatan mutlak istri pada suami, yang itu memang ada di zaman jahiliyah, pada masyarakat jahiliyah manapun sampai hari ini. Ketaatan mutlak pada sesama makhluk itu tidak ada di dalam Islam itu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap sesama makhluk dalam maksiat kepada Allah, pada Khaliq. Innama ta'atu fil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan bersama. Ini hadis Nabi. Sehingga apakah benar suara suami adalah suara Tuhan? Jawabannya jelas. Kalau suara suami itu mencerminkan atau berdampak pada kemaslahatan bersama, yaitu suara Tuhan baru, merefleksikan suara Tuhan. Kalau suara suami itu hanya berdampak kebaikan pada dirinya, tapi berdampak buruk, apalagi bahaya bagi istri, bukan suara Tuhan itu. Suara setan. Apalagi kalau bahaya atau dampak buruk bagi kedua belah pihak. Ya. Karena apa? Tuhan itu memerintahkan kebaikan bersama gitu loh. Kata bersama itu harus dipegang betul. Sama suara istri juga begitu. Kalau suara istri itu berdampak kebaikan bersama, ya itu juga mencerminkan suara Tuhan. Kalau suara istri itu hanya berdampak kebaikan bagi dirinya, tapi buruk bagi suaminya, ya bukan suara Tuhan, mungkin suara setan yang ingin kebaikan pada dirinya saja. Nah itu jadi nggak ada ketaatan mutlak itu. Saya sekalian ya, ada ayat di dalam Al-Quran yang memang sering dijadikan landasan ini. Ayat itu sebenarnya hubungannya dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Penanggung jawab di dalam Islam tidak diberi wewenang untuk sewenang-wenang, nggak ada. Tanggung jawab di dalam Islam dalam bentuk apapun itu adalah untuk memastikan kebaikan bersama. Itu satu ya. Yang kedua adalah di bawahnya tuh agak ke tengah sedikit itu ada kalimat begini. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang soleha, istri yang baik adalah istri yang taat. Udah gitu aja sebetulnya. Taat, lalu taat kepada siapa? Nah, mayoritas tafsir menyebutkan taat pada suami. Karena istri mau taat pada siapa lagi? Nah, ternyata kata qanitat itu kan kata asalnya qanitun ya. Itu juga digunakan untuk laki-laki. Misalnya ayat ini nih, innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya orang Islam laki-laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minati, orang yang beriman laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat. Nah, itu lafaz yang sama tuh.
laki-laki yang taat kepada Allah dan perempuan yang taat kepada Allah. Berarti fasolihatu qanitatun adalah istri yang baik, adalah istri yang taat kepada Allah. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, menjaga diri ketika suaminya nggak ada karena yakin bahwa Allah menjaga atau mengawasinya. Gitu. Bagaimana dengan suami yang soleh? Sama aja. Yaitu suami yang soleh adalah suami yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika istrinya tidak ada karena sadar bahwa Allah menjaga atau mengawasinya. Sehingga suami istri yang soleh dan soleha itu setia kepada pasangannya bukan hanya semata-mata karena pasangannya. Karena kalau semata-mata karena pasangannya, ada banyak kesempatan tidak bersama mereka. Lalu akan dilihat sebagai kesempatan untuk tidak komitmen atau melanggar atau tidak setia karena nggak ketahuan. Tapi kalau dua-duanya setia karena Allah, seperti ayat ini ya, taat kepada Allah itu artinya adalah ya setia juga memegang komitmen perkawinan karena Allah. Itu artinya adalah dia akan menjaga komitmen perkawinan itu meskipun suami istrinya lagi tidak mengetahui. Sehingga ketika dia setia kepada memegang komitmen perkawinan karena janji dengan Allah juga, maka tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi ya yang luput dari pandangan Allah. Sehingga menjadi kesempatan untuk berkhianat pada perkawinan, berkhianat pada suami atau istrinya itu. Nah itu kalau ini menurut saya kok dahsyat sekali ya, bagaimana orang bisa menjalani perkawinan itu dengan kesadaran sebagai manusia satu ya, dia bukan hanya makhluk fisik tapi intelektual dan spiritual, dan intelektual dan spiritual itu berarti nilai kita itu benar-benar yang ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menggunakan atau mendayagunakan akal budi untuk bisa memastikan tindakan sebagai individu, sebagai suami, sebagai istri, itu bisa maslahat untuk diri sendiri dan pihak lain, sekaligus pihak lain. Karena hanya itu nilai kita ditentukan sebagai manusia. Ya, terima kasih Mbak. Saya mau mengucapkan selamat berbuka puasa nih pada teman-teman di Indonesia Timur ya, di Indonesia Timur. Selamat buka ya. Oke, ini ada pertanyaan yang sedikit nyeleneh katanya dari Muhammad Fahmi Fahrezi, menarik juga sih. Dia bilang saya suka membayangkan ketika menikah kelak itu dia mempertanyakan pembacaan akad nikah tuh teksnya kok berasa transaksional banget gitu. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar dibayar tunai dan sebagainya. Kayaknya nggak ada feel-nya gitu ya, emosinya. Sebenarnya kalau dilihat di agama-agama lain kayak lebih emotif gitu kan ya. Lebih gimana gitu ya, nendang banget habis itu ciuman kan. Romantis banget gitu. Sementara saya terima gitu kayak lagi jual beli kayak langsung. Ini pertanyaan dia agak mungkin ini ya, devil's advocate gitu. Apakah bisa kalimat akad nikah itu diganti? Mungkin nggak sih? Ya, kalau kan ada formal, ada substantif, ada substansi, ada formal. Biasanya agak berat kalau mengganti secara formal karena ya begitulah aturannya gitu. Cuma yang harus mungkin yang bisa kita lakukan adalah memberi isi, mengucapkan itu dengan kesadaran baru. Kita lihat sejarahnya lagi nih, sejarahnya. Dulu akad nikah itu pada masa jahiliyah itu memang akad perpindahan kepemilikan atas istri dari ayah ke suami. Jadi dan memberi mahar itu sebagai ininya lah, harganya itu. Lalu Islam itu mengubah, jadi menggunakan tradisi yang sama tapi dengan kesadaran baru. Jadi yang dipindahkan itu bukan kepemilikannya, tapi tanggung jawabnya. Mari kita pahami ya, berempati dengan situasi sosial waktu itu,
di mana perempuan itu belum dianggap sebagai manusia seutuhnya. Maka akad yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki itu secara sosial punya makna begini. Kamu, suami, memang menikahi anak perempuanku. Tapi ingat, perbuatanmu mesti bisa diterima olehku. Artinya ini dalam konteksnya tanggung jawab ya. Sehingga walaupun kamu menikahi anak perempuanku, tapi urusanmu kalau macam-macam dengan anak perempuanku adalah denganku sebagai sesama laki-laki. Jadi perlindungan itu yang diubah dari kepemilikan menjadi perlindungan dan pertanggungjawaban orang tua pada anak perempuan. Meskipun spirit ini sering hilang juga. Sering hilang juga. Padahal ini spirit yang wewenang. Ini kan wewenang untuk menikahkan ya. Wewenang kalau tidak ada spirit perlindungan dan pertanggungjawaban itu kan pasti akan sewenang-wenang. Lalu memaksa anak perempuan untuk nikah atas nama, misalnya gitu. Itu sebetulnya ya itulah tarik-menarik terus-menerus kita itu antara yang dicita-citakan oleh Islam dengan arus besar tradisi patriarki yang di mana-mana ada. Mahar juga begitu. Mahar itu meskipun digunakan oleh Islam ya sebagai ini bagian dari pernikahan, tapi diubah banget. Karena pada masa jahiliyah perempuan sebagai hak milik laki-laki itu juga sering diperlakukan sebagai mahar, sebagai alat tukar. Sebagai nilai kompensasi lah ya. Kalau orang jual beli kan harga itu kompensasi kepada si yang punya barang gitu. Nah, mahar juga sering diartikan begitu. Jadi ada tradisi misalnya begini ya, laki-laki dengan laki-laki ini, masing-masing kan punya perempuan yang dia miliki, entah anak, entah adik misalnya gitu. Kan dia bisa berubah siapakah yang memiliki. Nah, dua orang laki-laki itu bisa yang begini nih. Aku nikahi adikmu ya, tukeran sama adikku, gimana? Kalau setuju, itu mereka bisa kawin tanpa mahar. Karena si perempuan itu yang menjadi mahar. Nah, Islam mengubahnya. Mahar itu yang tadinya milik laki-laki sebagai pemilik perempuan, itu ditegaskan mahar adalah hak milik perempuan sebagai istri. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihla. Berikanlah mahar kepada istri dengan tulus. Jadi laki-laki itu nggak boleh setinggi apapun maharnya, lalu menjadikan itu sebagai alat untuk mengontrol secara mutlak pada istri. Itu nggak boleh. Karena harus tulus. Jadi mahar itu dipindah dari tadinya milik laki-laki, lalu menjadi milik istri. Sehingga sejak abad 7 Masehi, Islam itu sudah mengakui hak perempuan untuk memiliki harta, antara lain melalui mahar ini. Nanti melalui waris, melalui kerja kerasnya, itu sudah diakui. Sementara di negara maju, itu kan baru abad 19. Di Eropa itu baru abad 19 perempuan diakui bisa memiliki harta. Islam itu sejak abad 7 Masehi sudah mengakui. Nah, problemnya lagi-lagi adalah relasi kuasa yang timpang, sehingga nilai-nilai luhur ini menjadi amburadul lagi. Makanya ketika misalnya tadi ya, bagaimana kita memberi makna baru nih terhadap akad yang seakan-akan kok kosong banget. Misalnya dihadirkan laki-laki dan perempuan itu sama-sama duduk bareng, kemudian menyaksikan bagaimana ayah tanggung jawab itu dimaknai, tanda tangan misalnya ya, itu dimaknai sebagai peralihan tanggung jawab. Sehingga suami menerima istrinya itu menerima tanggung jawab atas kemaslahatan istri. Itu, atas kemaslahatan perempuan sebagai istri dan dia dari dia sebagai suami. Mungkin itu yang jadi
Islam sendiri sudah mengubah cara pandang terhadap perkawinan, cara pandang terhadap peristiwa akadnya, kemudian cara pandang terhadap mahar. Menurut saya mestinya bergerak gitu loh. Di samping mempertahankan itu, kan begini ya, kalau kita melihat tiga jenis ayat itu kan sebenarnya ada 3 gerak. Titik berangkat, lalu target antara, lalu tujuan final kan. Nah, awalnya istri itu menjadi milik laki-laki, lalu diubah menjadi tanggung jawab laki-laki. Nah, mestinya bergerak lagi. Laki-laki dan perempuan sebagai suami istri itu saling tanggung jawab dan saling menjadi pelindung satu sama lain. Dan itu ayatnya sudah ada yang tadi saya sebut. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, saling menjadi pelindung, penolong satu sama lain. Itu mesti bergerak ke sana gitu. Jangan berhenti di relasi yang meskipun perlindungan kan mengasumsikan laki-laki sebagai pelindung, perempuan yang dilindungi. Faktanya kan perempuan banyak menjadi pelindung dari laki-laki. Gitu. Dan itu menurutnya penting. Yang penting substansinya aja gitu Bu ya. Ya, substansinya bisa diubah dengan yang lebih memanusiakan. Ya, kasih. Ini banyak banget pertanyaannya, tapi waktunya sih sebentar lagi sayangnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini menarik sih karena banyak dengan bukan fenomena ya, maksudnya ya tren boleh dibilang begitu karena banyak yang kecenderungan menikah muda sekarang ini katanya. Mau tanya Bu terkait dengan menikah muda, banyak yang berdalih udah nggak apa-apa belum mapan, nanti kan pas nikah rezeki itu ngalir. Mereka menikah tanpa persiapan. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal ini? Ya tinggal dipikirkan saja dampaknya ya. Misalnya nikah itu untuk apa sekali lagi? Kalau mau hubungan seksual doang, ya nikah muda nggak apa-apa. Kalau cuma hubungan seksual doang loh. Tapi ingat bahwa hubungan seksual itu bisa berdampak hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Gitu. Siap nggak nih? Di usia muda. Dan itu kan tidak hanya hamil, melahirkan, menyusui selesai, lalu sudah. Enggak, ada tanggung jawab pada anak seumur hidup. Dan hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui itu bisa berkali-kali. Misalnya ya, saya bandingkan nih Mbak Heran ya. Ingin punya anak 15. Apa bedanya nih secara biologis laki-laki dan perempuan sebagai suami istri? Laki-laki itu cuma perlu 15 kali mengeluarkan sperma untuk punya anak 15. Bagaimana dengan perempuan? Dia perlu 15 kali hamil, nifas, melahirkan, menyusui, sambil punya anak yang sebelumnya. Kalau lagi hamil, melahirkan, nifas, menyusui, anak kedua nih, sambil punya anak pertama, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, anak yang ketiga, sambil punya anak pertama dan kedua. Nah, kalau kita misalnya ya, mari kita bayangkan, kalau misalnya rezeki itu kan mengalir, ya mudah-mudahan lancar alirannya, nyatanya tidak selalu lancar gitu loh. Yang kedua, kebutuhan dalam perkawinan, dalam berumah tangga itu sebagai makhluk fisik, intelektual, dan spiritual itu tidak semata-mata sandang, pangan, papan. Tidak hanya itu, tetapi juga kebutuhan untuk dihargai, merasa nyaman, merasa aman, sehat, ya kan? Jadi bukan hanya soal harta, tapi sikap kita atas harta, terus bagaimana cara memperoleh harta, terus gimana cara bisa menghargai sepanjang usia perkawinan, mendidik anak bersama-sama, bahkan bekerja sama dalam hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Lalu alat kontrasepsi, coba ini saya mumpung bahas ini. Coba pikirkan ya, dalam proses melahirkan anak, itu perempuan sudah hamil 9 bulan, melahirkan, nifas, menyusui,
laki-laki hanya mengeluarkan sperma, maka alat kontrasepsi itu mestinya laki-laki loh. Karena perempuan tuh udah panjang banget dan itu berada di dalam tubuhnya. Kalau alat kontrasepsi laki-laki perempuan, berarti kan perempuan plus lagi yang sudah perannya begitu panjang, ditambahi lagi alat kontrasepsi. Apalagi alat kontrasepsi perempuan itu kan ke dalam tubuh. Sehingga hormon bisa, dan memang hormon itu direkayasa supaya sel telur tidak bertemu sperma kan dalam alat kontrasepsi itu. Bayangkan loh, perempuan menstruasi dalam kondisi hormon prima saja itu bisa yang berantakan gitu. Bukan berantakan. Dalam kondisi prima saja menstruasi itu sudah sakit. Apalagi dalam kondisi atau menyusui dalam kondisi hormon prima saja bisa menimbulkan rasa sakit, apalagi plus ditambah hormonnya tidak prima gitu karena dikacaukan tadi. Sedangkan alat kontrasepsi itu laki-laki itu kan di luar tubuh. Kondom misalnya itu kan di luar tubuh, sehingga tidak mempengaruhi sama sekali kondisi tubuh laki-laki. Ini mesti menjadi perhatian bersama deh. Mungkin ini bagian dari, kalau saya sih memahaminya, bagian dari menjalankan wasiat Tuhan tadi untuk berterima kasih pada perempuan sebagai ibu kehidupan. Ya, pikirkan matang-matang ya. Nikah muda ada resikonya, meskipun muda itu misalnya 19 tahun ya sekarang ya. Usia minimal laki-laki dan perempuan nikah itu kan 19 tahun. 19 tahun pada umumnya orang itu baru lulus SMA kan. Artinya secara mental mungkin belum siap, secara finansial juga belum siap gitu. Maka pikirkan ada pilihan, ada dampak, terutama perempuan menurut saya yang perlu berpikir matang-matang karena menikah itu bisa berdampak melahirkan hamil, melahirkan nifas dan menyusui, dan itu berturut-turut tidak hanya sekali, bisa berkali-kali. Ya, terima kasih. Mungkin ini sebagai penutup Bu, bagaimana sih caranya tadi untuk mempopulerkan dalil-dalil yang lebih melindungi perempuan gitu, dan untuk mendorong mengkampanyekan kesetaraan pasangan dalam Islam. Apa yang bisa kita semua lakukan untuk kalau saya sih ini ya, gimana ya cara membangun kesadaran beragama, melihat agama itu sebagai sebuah sistem. Ya, di dalam sistem itu ada misi, dia paling tinggi itu. Di bawah misi ada fondasi moral. Fondasi moral ya singkat katanya tadi akhlak yang mulia, termasuk pada perempuan. Sehingga keadilan, kemaslahatan, kemanusiaan, keselamatan, keamanan itu ada dalam level fondasi moral di bawah misi itu. Nah, di bawah fondasi moral itu ada cara. Jadi petunjuk agama tentang cara. Pada misi dan fondasi moral tidak ada negosiasi. Tetapi pada cara kadang-kadang perlu bahkan harus demi fondasi moral dan misi itu bisa tercapai. Nah, yang ada sekarang itu cara ini yang dimutlakan. Dan cara yang dimutlakan itu tetap harus diambil walaupun dampaknya berbeda dalam konteks yang berbeda. Nah, menurut saya problemnya di situ ya. Yang kedua, di samping sebagai sebuah sistem, agama itu mesti dipahami sebagai proses terus-menerus pemanusiaan manusia, termasuk manusia perempuan. Bahkan mesti dibangun satu kesadaran bahwa beragama itu artinya adalah bersikap manusiawi. Pembuktian dari keberagamaan kita adalah sikap memanusiakan diri sendiri dan pihak lain gitu. Sehingga nilai keagamaan kita itu atau kualitas beragama kita itu benar-benar yang ditentukan oleh sejauh mana kita bisa bersikap manusiawi pada diri sendiri dan manusia lainnya, sesama manusia itu. Nah, kesadaran seperti ini kan agak masih jarang ya, masih jarang dalam arti begini. Pada umumnya orang kesadaran keagamannya itu pada teks, secara tekstual. Padahal teks itu beragam sekali. Gitu. Di samping beragam, teks yang sama pun bisa melahirkan pemahaman yang berbeda. Maka salah satu juga yang perlu dibangun kesadarannya adalah pemahaman agama yang valid. Itu adalah pemahaman agama yang mencerminkan kerahmatan atau anugerah bersama semesta
dan termasuk pada anugerah bagi perempuan, dan mencerminkan keagungan akhlak termasuk akhlak pada perempuan. Jadi kalau ada sekian banyak, misalnya dengar nih ada ayat Al-Quran dijelaskan dengan tafsir misalnya ya, atau penjelasan apapun, ujung-ujungnya kok menghina perempuan. Maka dulu saya bertanya, apakah ini yang dimaksudkan oleh Allah? Gitu. Dulu saya bertanya. Kalau sekarang saya buat pernyataan, pasti bukan ini yang dimaksudkan oleh Allah. Lalu seperti apa? Ya ayo cari, tapi pasti bukan ini. Karena mustahil Allah memaksudkan firman-Nya untuk melemahkan perempuan, untuk mendiskriminasi perempuan. Mustahil. Allah itu maha adil termasuk pada perempuan. Oke, baik. Terima kasih banyak, ya, Mbak Mbak. Nur. Satu lagi, Mbak. Boleh nggak? Silakan, boleh. Strategi lainnya yang ngaji KGI. Ngaji keadilan gender Islam. Kita berproses bersama. Sabtu minggu ini akan ada kelas serial. Ayo kalau mau ikut. Ini tentang metodenya ya, bukan tematik. Oke, monggo Mbak Hera. Di Instagram ya, Mbak ya? Instagram dan Facebook dan Twitter biasanya sudah saya rilis pengumumannya. Silahkan kalau ingin tahu gimana ya secara sebagai sistem dan sebagai proses. Hanya 3 hari, masing-masing 3 jam. Sabtu dan Minggu sengaja saya ini weekend karena banyak yang Jumat nggak bisa. Sabtu 2 sesi, Minggu 1 sesi. Sabtu pagi dan siang, Minggu siang. Oke, terima kasih. Silakan loh teman-teman untuk mengikuti ngaji KGI. Banyak banget ilmunya dan pasti akan sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak Mbak Nur. Ya. Terima kasih banyak Mbak Nur. Banyak sekali insight yang didapat bagaimana sebetulnya Islam itu menegaskan kalau perempuan itu manusia gitu ya, bukan hanya makhluk fisik tapi intelektual dan spiritual, bahwa sama-sama hamba Allah. Jadi dalam perkawinan itu sama-sama ya hanya gitu Mbak, dikasih hanya sama-sama hanya hamba Allah ya. Ya. Bagaimana suami istri itu harus menjadi diri yang terbaik ya, Mbak Nur, dan mendatangkan kemaslahatan bersama. Mungkin mari kita ucapkan konsep ucapan mawaddah warohmah itu jangan cuma ucapan selamat yang kosong aja kalau udah ada yang menikah, tapi dimaknai bahwa pasangan itu menjadi lilin bagi satu sama lain. Jangan menjadi lilin. Jangan menjadi lilin. Satu sama lain masing-masing. Oh ya. Jangan. Kamu bahagia, kalau lilin itu rahmah, dia hanya sayang lalu manfaat pada yang disayang. Tapi gimana caranya dua-duanya itu bisa punya cinta yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Lilin itu jangan, justru karena akan menghancurkan. Hanya mau itu ya, tapi mawadah juga. Gitu. Oke, terima kasih. Pokoknya harus bahagia deh dua-duanya. Gitu. Ya, bahagia dan membahagiakan. Bahagia dan membahagiakan. Baik, terima kasih Mbak Nur. Selamat berbuka. Terima kasih banyak teman-teman sudah menghadiri webinar ini. Untuk pertanyaan-pertanyaannya juga banyak, maaf tidak bisa dijawab semuanya. Untuk pemenang pertanyaan terbaik adalah Nadila Faradisa dan Muhammad Fahmi Fahrezi tadi yang pertanyaannya nyeleneh tapi bikin ini juga ya, bikin mikir lah gitu. Terima kasih banyak. Jangan lupa mengikuti webinar Ramadan berikutnya. Silakan. Ini minggu depan akan pembahasannya ini mindfulness dalam Islam bersama Muyassaratul Hafizoh MPD. Baik, untuk link sertifikat silakan. Ada di chat juga, sebentar lagi akan ditampilkan. Ya, ini link sertifikatnya. Silakan ditulis nama lengkap dan alamat email yang benar ya. Dan ditunggu linknya dapat diakses hingga malam ini pukul 11. Untuk pertanyaan lebih lanjut silakan hubungi community@magdalene.co. Juga tadi bagi para pemenang pertanyaan terbaik, silakan juga kirim data-datanya ke alamat email itu tersebut. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Mbak Hera. Ya, sama-sama Mbak Nur. Ya.